Nah, begini Pak Susilo. Oke. Ini adalah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Kenapa kok bisa ada begini? Karena begini Pak Susilo. Sebelum kejadian-kejadian yang terjadi baru-baru ini, ya, itu orang-orang Islam itu sering membahas agama kami, agama Kristen. Ya, tahu. Kalau Pak Susilo tahu. Bahkan orang-orang Islam itu pernah mengundang penceramah besar asal India, namanya itu Zakir Naik. Yang nyambut pada waktu itu adalah seorang wapres, wakil presiden. Nah, kalau yang dibahas itu hanyalah agama Islam, maka acung jempol. Tapi yang dibahas itu agama Kristen sama Zakir Naik itu. Bahkan dia memberikan tantangan kepada orang-orang Kristen. Saya siap dipenggal, katanya Zakir Naik. Kalau ada orang Kristen begini-begini. Nah, itu membuat saya sebagai orang Kristen dan teman-teman yang lain membuka forum yang sama nih. Nah, saya juga buka forum yang sama. Saya undang Muslim untuk diskusi supaya nanti Pak Susilo tidak salah paham kenapa ada diskusi begini. Tapi tetap saja bingkainya diskusi, tidak saling hujat, tidak saling maki-memaki, seperti itu. Nah, begini Pak Susilo. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda seorang Muslim dengan mengatakan Anda mengikut sistem yang ada dalam agama Islam, boleh nggak? Kalau misalnya saya katakan bahwa Anda sedang berbohong di situ. Kenapa saya katakan Anda berbohong? Pertama, Anda tidak mungkin dikatakan seorang Muslim karena Anda telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum dalam agama Islam. Oke, lanjut. Apa hukum-hukum itu? Oke, sekarang saya tanya. Menurut Allah dan Rasul-Nya, hukum manakah yang harus ditegakkan? Syariat Islam atau buatan tapir? Begini ya Bang ya, mungkin saya memang Muslim, tetapi pandangan saya ini dalam 1 tahun terakhir ini berbeda, Bang Edis. Berbedanya gini, saya sebenarnya pengen naik itu ini Bang Edis. Bang Edis pernah menyampaikan Islam di Indonesia ini adalah ada 80% itu semuanya itu ikut-ikutan. Hanya 2 orang saja yang mengerti Islam, tetapi masih dia nonton. Masih belum ketemu. Ya. Kemudian belum ketemu di rimbanya kan gitu nggih Mas Edis nggih. Betul. Nah, itulah saya setuju banget. Saya setuju dengan statement Bang Edis bahwa Islam di Indonesia 80% itu memang masih ikut-ikutan. Rata-rata itu terus terang dari saya sendiri ya itu mengakui memang belum tahu ilmunya lah, ngeten ya. Tetapi Bang Edis, saya ada perbedaan dengan yang 80% ini. Mungkin saya yang dicari 2 orang, salah satu dari 2 orang itu mungkin saya yang Bang Edis. Jadi Bang Edis kan rata-rata yang saya dengarkan itu kan masing-masing orang, Bang Edis maupun yang lainnya itu kan saling membenarkan diri kan. Bang Edis juga mempertahankan agamanya, yang lawan debatnya atau lawan diskusi itu juga mempertahankan agamanya kan gitu. Seharusnya Bang Edis bukan seperti itu, sistemnya itu bukan begitu Bang Edis. Seharusnya itu agama yang satu, agama tauhid itu adalah satu untuk semuanya. Tuhan kita yang Esa itu sama Bang Edis, cuman namanya beda kok. Sama dari mana? Tuhannya orang Islam itu adalah Allah dan Muhammad. Tuhannya orang Kristen Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini Bang Edis, contoh ya. Bang Edis ini saya menamakan mungkin air minum, saya menamakan banyu atau ya kalau itu hanya beda nama, tapi subjek yang dibahas sama. Begini Pak Susilo, kalau memang Tuhan kita sama, tidak mungkin perintahnya itu lain.
Kalau Anda tadi bilang, kalau saya bilang itu air minum, kalau Anda bilang banyu, sama itu pengertiannya. Tetapi masalahnya, kalau Anda bilang Allah sama dengan Bapa di surga, samanya dari mana? Perintahnya beda. Allah memerintahkan manusia datang ke Arab, memutar-mutarin batu dan menciumi batu. Bapa di surga tidak pernah memerintahkan itu. Jadi beda. Oke. Jadi Bang Edis, asal mulanya Bang Edis, Tuhan itu adalah yang sama pada masanya 0 Masehi. Itu seorang utusan Nabi Isa atau Yesus itu memang itu adalah seorang utusan yang mendapatkan wahyu. Intinya Bang Edis, intinya seorang rasul itu Allah ini atau Tuhan ini ingin dikenal oleh makhluknya. Oke, sekarang begini. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa di abad pertama ada rasul atau utusan, apa yang disampaikan? Siapa nama rasul itu dan apa yang disampaikan? Biar kita tidak bingung-bingung. Yang pertama Oke, di abad pertama siapa rasul itu? Kemudian dia memberitakan apa? 0 Masehi, Bang. 0 Masehi maksudnya. 0 Masehi siapa rasul itu dan apa yang diberitakan? Oh, Isa, berarti Isa. Intinya Oke, baik. Saya ikuti dulu narasi Anda. Tahun 0 Masehi ada rasul bernama Isa. Dia memberitakan apa itu? Pada intinya Bang Edi, semua rasul itu ingin memperkenalkan kepada Tuhannya. Iya, siapa itu, Tuhannya? Tapi syariatnya. Siapa Tuhannya? Ya Tuhan. Tuhan kalau zaman dulu dinamakan Allah Bapa. Kalau di zamannya Nasrani, jadi Isa memerintahkan supaya memperkenalkan Tuhan Bapa. Iya. Di dalam Al-Quran, justru di dalam Al-Quran itu adalah sebuah statement yang menentang. Laqad kafara lazina qalu, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah anak Allah. Ini bagaimana? Bagaimana Anda mengatakan Allah Isa mempromosikan Allah sebagai bapaknya? Oke lah Pak Susilo, begini. Saya memberi kesempatan kepada Anda untuk belajar lagi agama Islam. Nanti setelah Anda mendalami agama Islam. Belum selesai Bang. Belum selesai. Jangan ini, gini loh. Bang Edis itu berbicara jangan di Rasul zaman Isa. Sebentar. Apakah Anda setuju bahwa Allah itu adalah bapaknya Isa? Itu di dalam Isa, Bang. Di dalam 0 Masehi. Begini, sebentar. Pak Susilo, tenang. Apakah Anda, sebentar. Tenangkan diri. Tarik napas. Hembuskan. Biar saya bisa dulu, Bang. Oke, begini. Belum selesai. Sedikit aja. Dulu, Bang. Apakah Anda setuju bahwa Isa mengatakan bahwa Allah itu adalah bapaknya? Iya, setuju. Itu di dalam dulu waktu 0 Masehi, Bang, berarti dengan demikian Anda mengatakan Al-Quran adalah kitab yang sesat karena Al-Quran membantah bahwa Isa anak Allah. Bentar Bang Edis. Bang Edis, coba saya dengarkan dulu ya. Silakan. Dengarkan dulu ya, Bang ya. Silakan. Jadi gini Bang Edis, dengarkan dulu biar nanti sampai juga paham. Bang Edis, Rasul abad 00 itu 0 Masehi itu kan Rasulnya itu Isa. Setelah Isa itu ada 4 lagi. Ada Rasul lagi sebelum Nabi Muhammad lah ya. Yang perbedaannya Bang Edis itu adalah syariatnya. Kalau tujuannya Tuhan itu sama, cuman penamaannya yang berbeda. Kalau di dalam lalu bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang yang berkata bahwasanya Isa itu adalah situ ya. Tahan dulu ya, sabar dulu. Nanti sampai situ. Di dalam Rasul Isa, Bang Edis, itu Rasul itu mendapatkan wahyu dari Tuhannya. Ya, itu menjadi kitab Injil. Oke ya. Yaitu pada masa itu mengikuti Injil, itu Injil yang benar. Nggak bisa kita mengikuti Al-Quran saat itu, belum ada Bang Edis. Jangan bahas Al-Quran dulu ya, karena ini di 0 Masehi. Oke, kita nggak bicara hal-hal yang bersifat seperti itu. Nanti kita agak ada debat kusir gini.
Intinya, Anda setuju bahwa Isa pada waktu itu berkata bahwa Allah itu adalah bapaknya. Iya, iya. Oke. Lalu bagaimana dengan pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah ibnu Allah, anaknya Allah. Oke Bang Edis, ini Bang Edis ya. Syariat Bang Edis itu syariat. Jadi gini Bang Edis itu kan Trinitas kan? Oke lah. Ini